Berarti yang hadir ini mahasiswa kelas manajemen data ya, Mbak Bu Ayu? Ya, ini kelas manajemen data kesehatan semuanya, di mana pengampunya kan ada saya sendiri-sendiri. Saya kebetulan dapat satu rombel, jadi saya full manajemen data kesehatan. Ya, alhamdulillah dengan ada ini single Mungkin saya. mungkin Tapi beberapa sambil pengampu, ya, ya oke. beberapa ada Bu Leli, ada Pak Lukman, ada ini mereka dengan rombelnya masing-masing. Gimana? Mungkin sekilas bisa mendeskripsikan ke saya tentang deskripsi mata kuliah Mbak Ayu. Jadi Iya, mata kuliah iya, ini tentang apa, terus nanti iya, diharapkan apa. iya, iya. Ini mau saya atau ini ada Mbak Leli, ada Budina, ada Budina nggak? Budina mungkin bisa menjelaskan. Saya sambil soalnya sambil Oh, oh ya, menjelaskan yang gimana? manajemen data. Jadi kita di manajemen data apa yang kita kita sampaikan itu deskripsi mata kuliahnya itu kan kita lebih ke bagaimana menggunakan suatu program ya kan gitu. Aplikasi, ya, Nah, aplikasi statistik. aplikasi statistik gitu. Ya, Nah, kita nanti biasanya akan mengajarkan anak adik-adik mahasiswa ini di dalam bagaimana sih alat-alat atau beberapa aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk statistik. Tuh. Betul ya Mbak Dina ya? ya, betul. Nah, Mbak Dina bisa diteruskan nanti Mbak Leli sama Pak Lukman ya. Ya, Saya sambil ada ini ya, nanti kalau sudah mau dibuka silakan oh ya, ya, diterangkan dulu mungkin Mbak Dina, Mbak Leli, Mbak Putri, Pak Lukman ke Mbak Desi. oh ya, 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 ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Dina Bu Desi. Ya. J. Dulu pernah ikut Google Educator. Ya. Yeah. Oh, Google Educator nih Mbak Lina dari Google sudah bergabung, Budina. Oh, oke. Nah, Selamat siang, salam kenal semuanya. oh iya, Mbak Rina. Oke. Ini Budina ini udah ikut Google yang Educator yang kita pada saat awal Google Worksheet itu Mbak Lina. ya, Sudah certified berarti ya? sudah. Oke. Cuman yang Google Cloud ini saya waktu itu belum berhasil. Nah, ini juga nanti jadi motivasi untuk saya sekalian mendampingi mahasiswa jika ingin. Oke, siap. Ya. Baik. Thank you, thank you. Karena Bu Lina sudah hadir di ruang Zoom, bisa kita mulai, Bu Dina, Bu Leli? Bisa, bisa. Oke. Ini Monggo. sudah ada 150-an mahasiswa. 150 masih kurang 100 ya? Sedang Iya. kami follow up, Ibu. Iya. Di rombel saya juga ada sebentar. Rombel IUP formatnya di ya. Dik Hansa. Kelas IUP udah siap ya? Sudah, Ibu. Ya. Kemudian Dik Rima dari Masih ada sebagian yang belum join, Ibu. Oh, ya. Tapi sudah diinformasikan kan ya, hari ini jam 14.30 kan sudah, kapan hari itu? Hari Senin sudah saya umumkan ya, Dek? Sudah, Ibu. Ya. Ya. Bu Laili mau atau kita tunggu dulu ya masih? Soalnya masih kurang 100 mahasiswa. Tunggu dulu nggak apa-apa kan nanti soalnya kan menerangkan semuanya ya Mbak Lina, Mbak Desi, betul kan? Jadi kalau mahasiswa nanti nggak ini nanti ke apa ada gap nanti. Oh iya, ya.
Adik-adik mahasiswa mohon di setiap rombel untuk segera menginformasikan ke teman-temannya. Karena kemarin saya sudah menginformasikan, ini wajib ya. Iya. 4A, Amelia, tim 4A, rombel 4A. Amel, Lia, Sudah lengkap, ada? Ibu. Sudah lengkap, oke. 4B, 4B ada nggak? 4A. 4A, 4C coba. 4C, siapa ketuanya, leadernya? Sudah lengkap Saya, belum? Ibu. Gimana? Teman-temannya Masih, sudah masuk? masih ada yang Masih? kurang, Ibu. Oke, segera diinformasikan. Oke, Ibu. Kemudian 4D, Saya, Bu. ya, gimana teman-temannya? Masih Kurang ada berapa? beberapa yang belum join, Bu. Cepat, segera waktunya. Ini sudah jam 14.36, 6 menit kita lewat loh. Harusnya 14.30. Ayo 4E, 4E kok baru 2? Ada yang 4E? masih belum di rename Bu itu. Ini sedang saya buat format. Oke. 4E segera ini IUP, yang dari IUP. Sudah, IUP siapa leadernya? Hansa. ya sudah Ibu. Sansa. Sudah lengkap ya IUP ya? Kita 4B ada nggak sih? 4B ada harusnya. Tetap A, B, C, D, E, Iya kan? dan I. Yang B, yang grup B ini mana nih? Belum kelihatan di sini. Iya ya kok yang B belum B, cuman anak buah sopo. belum merubah, Pengampu mungkin belum 4D. merubah format nama. Oke, kita tunggu 2 menit kali ya. Ya. Jadi untuk Nanti mata kuliah manajemen data ini tujuannya sebenarnya adalah untuk memberikan materi aplikasi dari manajemen data ya terkait dengan entry data, kemudian pengolahan dan juga analisis data dari analisis data deskriptif, bivariat sampai dengan multivariat menggunakan aplikasi komputer, aplikasi statistik. Dan sebenarnya materinya secara manual ya, dalam pendekatan manual itu kami berikan di dalam mata kuliah biostatistik inferensial. Untuk aplikasi statistik di komputernya diberikan di mata kuliah manajemen data. Ini jika mata kuliah ini nanti akan atau direcognize menggunakan materi dari Google Cloud, maka adik-adik tidak perlu khawatir karena nanti materi manajemen data tetap akan diberikan di mata kuliah biostatistik inferensial. Jadi adik-adik tidak perlu khawatir nanti mata kuliah di manajemen data ini tetap akan diberikan di mata kuliah biostatistik inferensial. Nah, untuk mata kuliah manajemen data yang akan nanti direcognize dengan materi di Google Cloud ini, harapannya nanti akan memberikan nilai tambah kepada adik-adik bahwa nanti adik-adik tidak hanya lulus sebagai sarjana kesehatan masyarakat, tapi juga lulus menjadi sarjana kesehatan masyarakat yang memiliki kompetensi plus ya, kompetensi digital ya, kompetensi digital yang saat ini juga dibutuhkan di perusahaan ataupun di institusi. Seperti kita ketahui juga sekarang tahun kemarin 2023 itu pemerintah sudah meluncurkan juga peraturan terkait dengan satu data ya. Jadi mau tidak mau kita harus saat ini concern dengan manajemen data dengan pengolahan data. Nah, mau tidak mau juga kita juga harus mempertimbangkan
Karena nanti mungkin adik-adik bekerja di institusi, bisa di institusi rumah sakit, di dinas kesehatan, atau mungkin di perusahaan, tentu mempertimbangkan bagaimana sih penyimpanan ataupun bagaimana mengamankan data itu ya. Nggak semua data itu mungkin sanggup disimpan atau dikelola di server fisik institusi tersebut. Nah, bisa jadi kita perlu menggunakan teknologi cloud. Untuk itu adik-adik juga perlu memiliki kompetensi dan pengetahuan untuk itu. Jadi akan lebih rinci mungkin akan dijelaskan oleh Ibu Lina dari Google dan juga Ibu Desi sebagai perwakilan juga terkait dengan program pengisi Google ini di UNES. Jadi adik-adik UNES ini sudah bekerja sama dengan Google ya. Saya juga termasuk salah satu yang pernah mendapatkan keuntungannya, dapat sertifikasi Google Educator. Nah itu harapannya nanti adik-adik juga bisa mengoptimalkan ya penggunaan atau kerjasama antara Google dengan UNES ini. Kemarin kalau tiap kuliah kan saya, ayo harus gunakan akun email UNES. Nah itu harus pakai itu karena itu kita juga kerjasama dengan Google. Nah itu Anda daripada pakai akun email yang lain mungkin terbatas dapat jatah Google Drive-nya gitu ya, dapat fasilitasnya. Nah, dengan akun email UNES ini adik-adik dapat fasilitas Google Drive yang lebih besar dan fasilitas-fasilitas lain yang lebih plus-plus ya daripada kalau kita tidak bekerja sama dengan Google. Jadi silahkan adik-adik manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan ini nanti ya. Ada sosialisasi, kemudian apa yang mesti adik-adik lakukan nantinya setelah ini supaya bisa direcognize ya dalam mata kuliah manajemen data. Ini ada 187 mahasiswa. Adik-adik Kormat 4A, B, C, D, E, dan IUP. Oh, ini masih ada tambahan lagi. Ada kabar kendala yang lain nggak, Dek, dari teman-temannya yang belum bergabung? Ini direkam juga sih sebenarnya. Ya Mbak Dina, mungkin bisa dimulai saja nggak apa-apa. Ya, ini Mbak Dina. direkam juga nanti mungkin bagi yang tertinggal bisa melihat hasil rekam. Baik, Bapak, Ibu, dan adik-adik semua, mungkin kita mulai saja acara hari ini ya. Sosialisasi. Di Laili, monggo. Oke, baik, terima kasih Bu Lina. Selamat pagi Bu Fitra dan Bu Lina, Bu Ayu, dan adik-adik semuanya. Untuk hari ini terkait dengan sosialisasi recognize pengganti mata kuliah manajemen data, yang mungkin hari ini akan disampaikan Bu Fitra dulu, nggih, baru Bu Lina atau langsung Bu Lina? Bu Fitra dulu, nggih. Baik, tidak perlu berlama-lama, monggo waktu dan tempat kami persilahkan Bu Fitra. Matur nuwun. Dari Bu Ayu mau ada pengantar terlebih dahulu atau langsung saja? Langsung saja nggak apa-apa untuk mempersingkat nggih. waktu ya. Nggih. Nanti akan ditekankan di masing-masing pengampu mata kuliah di rombel masing-masing. Jadi monggo silakan. Terima kasih sebelumnya kepada Bu Desi sama Bu Lina atas waktunya, dan adik-adik bersyukur hari ini ada kesempatan mata kuliah yang bisa kita belajar di luar, istilahnya di luar dari kampus, yang termasuk skupnya ya. Ini kita bekerja sama belajar dengan luar negeri ya, intinya gitu. Ini kerjasama luar negeri kan berarti ya. Jadi itu istilahnya adik-adik bisa belajar di luar dengan model atau dengan model seperti ini. Nanti ada istilahnya mata kuliah mandatkes nanti akan kami rekognisi dengan
kalian adik-adik nanti harus mengikuti apa yang memang harus dilakukan. Nah, apa saja yang perlu dilakukan nanti akan dijelaskan oleh Bu Fitra Desi dan Mbak Lina. Jadi mohon diperhatikan. Semuanya benar-benar mohon diperhatikan. Ya, mungkin itu saja. Saya sedikit saja. Monggo langsung Mbak Desi. Baik, matur nuwun Bu Ayu, Bu Leli, Bu Dina, Mbak Lina, mohon izin. Teman-teman mahasiswa, selamat siang. Perkenalkan, saya Fitra Desi. Saya dosen di Prodi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNES. Dalam hal ini, saya adalah PIC untuk kegiatan Google Cloud Computing Foundation mewakili dari UNES. Nah, saya hanya akan menyampaikan sedikit saja mengenai bagaimana mekanisme perkuliahan. Nanti sesi berikutnya akan langsung how to-nya langsung dari Mbak Lina. Nanti juga akan perkenalan langsungnya dari Mbak Lina. Untuk itu saya mohon izin untuk share screen, di mana file yang akan saya sampaikan juga sudah saya bagikan kepada adik-adik sekalian. Adik-adik juga bisa membagikan kepada teman-teman ya link ini. Monggo silahkan. Oke. Nah, betul yang dikatakan oleh Bu Dina tadi bahwa kita sudah berinvestasi, UNES ya, sudah berinvestasi sangat mahal pada pendidikan, pada teknologi Google Cloud. Nah, ini adalah salah satu implementasinya. Nah, tentu saja ketika kinerja UNES itu diperhitungkan menggunakan IQ, indikator kinerja utama, maka pencapaian atas IQ itu kita baru sampai pada tahap memenuhi standar begitu saja. Bu Dina, Bu Ayu, kita hanya sampai pada standar. Tapi kemudian apakah kita bisa melampaui standar tersebut? Maka program ini dihadirkan teman-teman untuk melengkapi pemahaman teman-teman mengenai data. Ini sudah tidak terelakkan lagi, sudah tidak bisa deny. Saya nggak mau belajar ini, belajarnya nanti saja. Tidak bisa teman-teman, karena ini sudah keniscayaan yang harus dikuasai. Tapi saya mengatakan di depan bahwa teknologi Google Cloud ini dapat dikuasai oleh siapapun tanpa memerlukan background khusus. Karena yang program Computing Foundation, masih disebut foundation ya teman-teman ya, itu masih level dasar. Nanti ketika teman-teman memiliki skill, memiliki waktu untuk mengembangkan, nanti ada next step-nya begitu. Jadi jangan khawatir. Di depan saya meyakinkan, saya memberikan garansi bahwa program ini dapat diikuti oleh siapapun yang tidak memerlukan keahlian khusus. Sebagai contoh, mahasiswa UNES yang pertama kali menyelesaikan seluruh batch dalam Google Cloud Computing Foundation ini justru bukan mahasiswa IT atau IS, justru mahasiswa dari Prodi Bahasa Perancis. Begitu ya. Jadi yakin bahwa akan bisa mengerjakan. Dan ini sudah tidak bisa ditolak, karena ini adalah keniscayaan yang memang harus teman-teman kuasai. Berikutnya teman-teman, siapakah yang akan menjadi peserta? Berarti teman-teman sekalian ya, total informasi dari Bu Ayu adalah 264 mahasiswa. Nah, setelah ini, setelah teman-teman nanti kita sebut sebagai onboarding, bagaimana nanti proses onboardingnya akan dijelaskan oleh Mbak Lina, itu teman-teman tidak akan ada perkuliahan di kelas, dan sebagai gantinya digantikan oleh pembelajaran mandiri secara daring. Nah, kata mandiri secara daring inilah yang kadang kemudian melenakan kita, karena teman-teman dihadapkan pada fleksibilitas waktu. Nah, untuk itu kemudian kami juga menyusun strategi ya teman-teman, agar teman-teman bisa mengikuti setiap stepnya itu secara tepat waktu, dan nanti di akhir teman-teman juga bisa mendapatkan nilai akhir yang maksimal sebagaimana direncanakan. Untuk itu, di setiap minggunya Bapak Ibu dosen diharapkan juga akan mengakhiri mulang. Mbak Lina, mulang itu adalah sistem informasi kita untuk mendokumentasikan proses pembelajaran. Jadi dosen memulai perkuliahan, kemudian mengakhiri, dan mahasiswa melakukan validasi. Jadi ada cross-check dalam sistem informasi pendokumentasian pembelajaran. Dan nanti di akhir ada pertemuan ke-16, total selama semester itu ada 16 pertemuan, akan dilakukan rekognisi nilai. Nah, bagaimana rekognisi nilai akan dilakukan? Jadi teman-teman,
total dalam Google Cloud itu ada 4 penugasan dan ada 4 yang disebut sebagai lencana keterampilan atau badge, kita menyebutnya dalam bahasa Inggris. Linknya sudah ada, teman-teman silahkan mempelajarinya. Nah, pada setiap minggunya teman-teman akan menerima informasi pencapaiannya sampai di mana. Demikian juga dengan Bapak Ibu dosen. Nah, total itu akan seperti ini teman-teman. Jadi ada yang disebut pertama, sebelum mencapai skill badge, teman-teman harus mengerjakan penugasan. Penugasan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Di setiap akhir penugasan ada semacam uji keterampilannya yang disebut sebagai skill badge pertama sampai dengan keempat. Sehingga total ada 8 step teman-teman. Yang kalau kemudian teman-teman kerjakan dari waktu ke waktu itu akan menjadi akumulasi nilai bagi teman-teman. Sehingga kalau kemudian secara akhir teman-teman bisa menyelesaikan keseluruhannya, maka garansi atas nilai tersebut adalah atau rekognisinya adalah sebesar 88 atau setara dengan huruf A. Gitu ya. Nah, maka ketika ini dikerjakan setiap minggunya, teman-teman akan mendapatkan report seperti ini. Tapi yang ini contoh report untuk dosennya. Jadi misalnya Bu Dina kelasnya ini terdiri dari 8 mahasiswa, ini contoh saja Bu Dina, maka Bu Dina akan menerima bahwa Mas Dimas ini belum mengerjakan sama sekali. Tetapi misalnya Mas Muhammad Raihan ini dari keseluruhan penugasan sudah dikerjakan. Demikian juga dengan badge-nya juga sudah dikerjakan. Nah, kalau sudah selesai semua, apa yang terjadi Bu Desi? Yang terjadi adalah teman-teman akan mendapatkan badge. Badge itu adalah berupa link tautan yang menunjukkan apa saja yang sudah teman-teman pelajari dan teman-teman lulus darinya, begitu. Nanti akan dijelaskan oleh Mbak Rina. Jadi karena kontrolnya sudah cukup, targetnya juga cukup jelas, kontrolnya juga cukup ada, maka yang harus dilakukan teman-teman adalah disiplin dengan minggu-minggu pertemuannya. Dan yakin bahwa ini bisa dikerjakan dan yakin pula bahwa ini harus dikuasai. Untuk itu, sebagai kontrolnya juga, maka Bapak Ibu dosen kami harapkan membuat satu link di Elena. Elena itu adalah learning management system kami, Mbak Lina, bahwa di Elena itu nanti di setiap pertemuan ini, contoh di pertemuan ke-9, Bapak Ibu menyediakan satu link bagi mahasiswa untuk mengunggah link yang mereka selesai kerjakan. Jadi nanti semua kan bekerja secara daring ya teman-teman. Nah, hasilnya adalah link menyelesaikan batch 1, link menyelesaikan penugasan 1, link menyelesaikan skill batch 1, link menyelesaikan penugasan 2. Nah, maka Bapak Ibu dosen menyediakan tautan-tautan agar mahasiswa bisa mengunggah masing-masing linknya di Elena. Sehingga kontrol mahasiswa bahwa penugasan 1 itu sudah diselesaikan minggu 9, demikian juga dengan skill batch 1 pertemuan ke-9 itu dapat terkontrol dengan jelas. Yang teman-teman mungkin bisa menjadi lebih yakin adalah banyak sekali support sistemnya. Dan di UNES sudah ada Google Student Developer Club, kemudian materi di YouTube juga sudah cukup banyak yang teman-teman harus yakinkan bahwa teman-teman menguasai, memahami, dan bisa menyelesaikannya. Mungkin itu dari kami. Sebelumnya mungkin kalau ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum masuk ke Mbak Lina ya. Monggo dari Bu Dina atau pengampu atau dari perwakilan mahasiswa dipersilahkan. Menyelesaikan masalah itu nanti keterangannya seperti apa ya Bu ya? Agak pelan Bu Mbak Leli, kurang kah? Mbak Leli suaranya nggak dengar. Oh ya, izin Bu, kalau misalkan nanti mahasiswa sudah menyelesaikan batch itu nanti muncul linknya seperti apa ya Bu? Oke. Ya, Oke. dan nanti mungkin nanti hasilnya akan seperti apa, penilaiannya seperti apa, atau langsung diserahkan aja, oh yang penting sudah menyelesaikan batch, atau perlu nanti ada penilaian sendiri gitu. Terima kasih Bu. Linknya nanti akan ditunjukkan oleh Mbak Lina, bentuk linknya. Nah, tentang apakah nanti ada penilaian lagi, tidak ada. Jadi kalau total sudah menyelesaikan keseluruhan, sebagaimana tadi disampaikan,
maka automatically nilainya sebagaimana tadi di tabel Mbak Bulina. Seperti Oh, contoh begini. Seperti contoh ini saya bagikan kembali ya. Oke, nah ini tadi. Nah, jadi kan sudah ada jadwal untuk setiap pertemuan, kemudian untuk nilainya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman ternyata sampai di pertemuan ke-16 hanya menyelesaikan satu penugasan saja, maka teman-teman sudah tahu ya bahwa nilainya adalah D. Gitu. Kalau teman-teman hanya menyelesaikan sampai dengan penugasan ketiga, maka nilainya adalah BC. Tapi kalau teman-teman bisa menyelesaikan seluruhnya, baru nilainya A. Begitu Bu Leli, Kados Pundi. Ada pertanyaan? Jadi sudah tidak ada lagi nilai tambahan dari dosen pengampu. Nilai inilah yang kemudian akan dipakai. oke, baik Bu. Berarti untuk nilai kelas 1 sampai UTS-nya nanti bagaimana ya Bu? Jadi dikonversi ditambahkan atau bagaimana? Soalnya kan ini kita lihat hanya dimulai pertemuan 9. Betul. Nah, pertemuan 1 sampai 8 sampai UTS itu nanti apakah akan dikonvertkan dengan nilai yang ini atau bagaimana? Atau pure dengan menggunakan nilai yang sudah ada ini? Betul, terima kasih. Jadi kalau saran dari kami, karena nanti kewenangan untuk memberikannya itu pada WD1 ya, Mbak Ayu. Nanti mungkin Mbak Ayu bisa memberikan pendapat juga. Tapi kalau ini saran dari kami. Di UNES itu kan ada 6 jenis penilaian ya, mulai dari proyek, keaktifan, tugas, kuis, UTS, dan UAS. Maka kami menyarankan bahwa keseluruhan nilai ini, penugasan-penugasan ini dapat dianggap yang pertama sebagai proyek nilai proyek dengan memenuhi persentasenya. Jadi contoh misalkan, Bapak Ibu membuat nilai proyek 40% misalnya, maka mahasiswa atas nilai ini berhak nilai proyeknya 40%. Jadi misalkan mahasiswa mendapatkan nilai 88. Total di akhir itu nilai itu sudah kita pegang gitu. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal mendistribusikannya secara proporsional menjadi 6 jenis penilaian tadi. Itu untuk memudahkan Bapak Ibu saja gitu. Jadi kalau misalkan nilai akhir sudah dikunci di angka 88, sedangkan proyeknya nilainya 40%, maka proporsionalnya pembentuk 40% untuk ketemu hasil akhir 88 itulah yang kemudian akan kita gunakan. Maka kita tidak merubah proporsi yang Bapak Ibu desain pada saat Bapak Ibu menyusun RPS. Kados pundi Mbak Ayu kalau begitu? Iya sih, nggak apa-apa. Oke. Kurang lebih demikian. Iya, iya. Oke. Berikutnya mungkin agar mahasiswa tidak semakin penasaran, ini berarti sudah bagiannya Mbak Lina ya. Mungkin di depan diiming-imingi dulu Mbak Lina. Jadi kalau dapat badge itu link-in-nya Mbak Lina mungkin bisa di-share mungkin ya, atau link-in-nya teman-teman supaya di depan itu kebayang dulu. Ini kalau punya link-nya itu bisa apa begitu. Monggo Mbak Lina. Thank you Bu Desi, thank you Bu Ayu atas kesempatannya pada hari ini ya. Selamat siang semuanya, saya harap teman-teman yang berpuasa dilancarkan puasanya dan masih tetap semangat ya untuk menyimak penjelasan dari saya. Saya buka dengan perkenalan terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan membahas mengenai sedikit lebih dalam nih. Biasanya saya berkenalan hanya menyampaikan bahwa oke, saya dari Google, kerjaan saya menghandle ini, tapi kali ini mungkin karena momennya sedikit tepat di mana saya merasa saya bertemu dengan teman-teman saya gitu ya. Jadi mungkin saya akan sharing terlebih dahulu sedikit mengenai how I landed into this particular job ya teman-teman. Jadi saya dengan Siti Malina, teman-teman bisa panggil saya Lina. Saya adalah Higher Education Adoption Manager untuk Google Cloud Learning yang sebentar lagi teman-teman akan ikuti programnya. Dan mungkin saya ingin mention sedikit. Jadi secara education, background saya adalah perawat.
setelah perawat, saya menyambung lagi ke kesehatan masyarakat. Jadi harapan saya adalah melalui apa yang saya sampaikan ini, teman-teman juga memiliki motivasi yang sama bahwa jangan melimit diri teman-teman untuk belajar sesuatu yang mungkin beyond the box ya teman-teman. Karena mungkin kalau misalkan di perkuliahan arahnya teman-teman memang belajarnya seputar kesehatan, tapi tidak pernah ada salahnya bagi teman-teman untuk mendapatkan exposure apa yang saat ini terupdate di market. Nah, mana tahu nanti keberuntungan teman-teman adalah berkarir di bidang teknologi juga seperti saya ya, teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin saya akan sedikit men-share bagaimana journey yang akan teman-teman alami, kemudian nanti end journey-nya akan seperti apa, dan outcome dari program ini harapannya akan seperti apa ya teman-teman. Jadi bila mana nanti ada pertanyaan ataupun ada yang ingin diklarifikasi, teman-teman bisa selalu reach out ke saya, ataupun nanti juga bisa ke Bu Desi ataupun dosen pengampu mata kuliahnya ya teman-teman. Jadi nanti dosen pengampunya bisa reach out ke saya. Izinkan saya share screen ya Bu Desi dan Bu Ayu. Iya, semoga bisa nih ya. Soalnya suka sulit nih kayaknya sharing screen kalau via Zoom. Ya, apakah screen saya sudah terlihat, teman-teman semuanya? Oke, baik. Hari ini mungkin kita lebih akan berbicara mengenai dua topik, yang mana yang pertama benefit apa, kemudian yang kedua bagaimana teman-teman memulai journey-nya teman-teman di dalam program ini. Dan mungkin di sini saya akan memberikan sedikit informasi tambahan. Di sana ada email saya, jadi bila mana teman-teman ada pertanyaan yang mungkin tidak bisa dijawab oleh pihak institusi, feel free untuk kirimkan saya email ya teman-teman. Di bawahnya juga ada LinkedIn profile saya, bila mana teman-teman tertarik untuk terhubung dengan saya via LinkedIn, feel free ya teman-teman untuk add saya. Nah, masuk ke slide berikutnya, saya berada di tim yang kita sebut dengan Future Workforce. Jadi kita namain tim kita sesuai dengan harapan kita melalui program kita, di mana kita berharap bahwa kita bisa membantu menciptakan workforce ready for the future. Nah, sejalan dengan hal tersebut, pastinya kita ingin membantu mempersiapkan mahasiswa-mahasiswi untuk catch up dengan apa yang saat ini menjadi tren di dan sehingga mereka punya satu skill set yang bisa mereka bawa untuk apply pekerjaan ketika mereka lulus kuliah nantinya. Nah, pastinya di sini saya memiliki showcase terkait dengan rekognisi apa selain dari rekognisi yang nantinya bisa menjadi konversi mata kuliah ya teman-teman. Nah, dari Google sendiri kita memberikan dua bentuk rekognisi. Jadi yang pertama ini adalah micro credential yang pasti, ini juga sudah sangat diketahui oleh market, di mana banyak sekali mahasiswa-mahasiswi yang saat ini berlomba-lomba mengikuti campaign Google untuk mendapatkan yang namanya badges. Jadi badges ini pun terdiri dari dua bentuk, di mana yang pertama adalah completion badges, bisa didapatkan ketika teman-teman menyelesaikan satu course akan align dengan satu badges. Jadi di dalam Google Cloud Computing Foundation sendiri nanti akan ada 4 course yang nantinya akan align dengan 4 badges yang teman-teman bisa dapatkan. Nah, kemudian yang kedua ada skills badges. Jadi pembedanya adalah secara aktivitas ya teman-teman. Jadi kalau di atas ini course ataupun quest completion, which is semua instruksinya akan ada di dalam platform. Teman-teman harus ngapain, step by step-nya ada di dalam platform, tinggal dibaca aja. Tapi begitu masuk ke skills badges ini adalah bentuk ujian dari program ini teman-teman. Jadi di mana nantinya akan ada satu skenario di dalam lab tersebut yang solutionnya harus teman-teman selesaikan, tentunya berdasarkan apa yang teman-teman sudah pelajari. Nah, kemudian rekognisi lainnya tentunya kita punya sertifikasi, dan sertifikasi ini nantinya akan ada di program level lanjutannya.
Kemudian masuk ke slide berikutnya, secara pemaparan sebenarnya program ini kita desain dalam bentuk milestone learning journey, artinya akan ada beberapa level yang bisa teman-teman ikuti. Jadi untuk Google Cloud Computing Foundation seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Desi, bahwa program ini merupakan program level dasar ya teman-teman. Dan harapan saya tentunya adalah teman-teman tidak hanya berhenti ketika teman-teman sudah selesai menjalani program Google Cloud Computing Foundations, tapi juga nantinya bisa melanjutkan program di program Career Readiness, di mana mungkin nanti yang bisa teman-teman ambil adalah Cloud Digital Leader dan punya sertifikasi dan data analis yang pastinya nantinya akan membantu teman-teman untuk mendapatkan pemahaman terkait dengan data analisis ataupun data scientist nantinya. Nah, program ini tentunya ditawarkan secara tanpa biaya. Jadi, kenapa saya bilang tanpa biaya? Karena sebenarnya program ini berbiaya, namun melalui kolaborasi antara Google dan UNES, biaya ini akan sepenuhnya menjadi tanggungan Google. Jadi, harapan saya juga teman-teman bisa memaksimalkan apa yang saat ini teman-teman dapatkan secara tanpa biaya, karena ketika teman-teman sudah lulus dan teman-teman baru akan memulai journey teman-teman melalui program ini, teman-teman perlu membayar dan tentunya tidak murah ya teman-teman. Jadi satu course ataupun satu program Google Cloud Computing Foundations ini membutuhkan sekitar 125 kredit untuk diselesaikan. Artinya teman-teman harus berinvestasi at minimum $125 bila mana teman-teman tertarik untuk belajar hal ini ketika teman-teman sudah selesai berkuliah di UNES. Jadi harapan saya adalah teman-teman memanfaatkan program ini dengan sebaik-baiknya. Selagi teman-teman masih berstatus mahasiswa, program ini akan diberikan secara gratis ke teman-teman, sehingga teman-teman nantinya bisa mendapatkan spesifik skill set yang bisa teman-teman bawa nantinya untuk berkarir di kemudian hari ya. Kemudian masuk ke penjelasan berikutnya. Jadi setelah program Google Cloud Computing Foundations, saran saya teman-teman bisa ikut program Cloud Digital Leader. Jadi di dalam track ini nanti teman-teman akan mendapatkan pemahaman bagaimana cloud bisa membantu business transformation. Jadi mungkin mana tahu nantinya ada dari teman-teman yang sudah punya kecenderungan ingin buka rumah sakit, pastinya pemahaman yang seperti ini akan membantu teman-teman untuk set up the business juga. Nah, kemudian di samping itu program ini juga memiliki opportunity untuk mendapatkan sertifikasi. Jadi kalau berbicara mengenai industrial sertifikasi, hal ini tentunya tidak gratis ya teman-teman, ada investment yang perlu teman-teman bayarkan. Namun di kita mensupport dengan 50% voucher keringanan biaya bila mana teman-teman tertarik untuk melakukan sertifikasi. Dan hal ini masih optional di kita. Jadi artinya kalau misalkan teman-teman merasa bahwa teman-teman hanya butuh ilmunya saja, feel free untuk stop ketika teman-teman sudah menyelesaikan seluruh aktivitas training tanpa dilanjutkan ke sertifikasi. Tapi bila mana teman-teman merasa bahwa sertifikasi ini memberikan value lebih ke teman-teman, teman-teman bisa apply untuk mendapatkan voucher keringanan biaya tersebut, sehingga nantinya teman-teman hanya perlu membayar setengahnya saja untuk melakukan ujian sertifikasi. Nah, secara journey saat ini kita berada di fase 1 ya teman-teman, di mana nanti teman-teman akan mulai melakukan step by step untuk mulai onboard di program Google Cloud Computing Foundations. Di fase kedua nantinya akan ada training yang akan teman-teman lakukan secara self-paced. Di fase ketiga harapan kita teman-teman sudah menyelesaikan seluruh courses yang ada di Google Cloud Computing Foundations, dan dalam hal ini akan ada 4 course. Di fase keempat, ini teman-teman nantinya sudah menyelesaikan lab tantangan yang kita sediakan dan align dengan 4 skills badges. Nah, nanti di fase kelima sampai ke-8 ini sudah masuk ke program dengan level berikutnya, which is level intermediate ya. Kemudian, salah satu perks kenapa teman-teman perlu join program ini dan benefitnya apa, adalah teman-teman dapat mengkoleksi badges yang pastinya nanti bisa membantu teman-teman mempercantik LinkedIn-nya teman-teman atau bahkan CV-nya teman-teman. Mungkin saya share sedikit terkait dengan platform ya teman-teman. Izin ya Bu Desi, nambah sedikit.
Ya, jadi ini adalah platform yang akan kita pakai dalam menjalankan self-paced training ini. Jadi teman-teman akan melakukan training secara mandiri dengan tujuan dari kita melahirkan program ini. Platformnya adalah Google Cloud Skills Boost. Jadi sesuai dengan namanya, harapan kita juga adalah ketika user datang ke platform ini, belajar mengenai apapun yang kita host di sini, harapan kita mereka bisa memboost skills mereka terkait dengan pemahaman mengenai Google Cloud. Namun tentu saja tidak hanya itu. Bila mana teman-teman ternyata tertarik dengan teknologi lain yang dimiliki oleh Google, semuanya ada di sana, termasuk yang lagi happening saat ini adalah AI ya teman-teman. Jadi untuk course-course IT related, generic juga ada di sana, bisa teman-teman explore. Yang pastinya ketika teman-teman on board dapat 300 kredit ini akan membantu membuka akses teman-teman untuk mengeksplor apapun yang nantinya jadi minatnya teman-teman untuk belajar di platform ini. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat, inilah kenapa tadi saya sampaikan bahwa program ini disubsidi oleh Google gitu. Jadi sebenarnya ada subscription yang harus dilakukan oleh user ketika mereka ingin belajar melalui platform ini. Tapi di kita punya cara sendiri untuk memberikan akses secara tanpa biaya tersebut melalui step yang nanti akan kita lakukan bersama di akhir sesi ya teman-teman. Dan kita tidak pernah meminta teman-teman untuk mensubscribe melalui platform ataupun memberikan details terkait dengan credit card, sehingga ketika teman-teman on board mengikuti step yang saya berikan, pastinya tidak akan ada accidental billing yang akan terjadi ke account teman-teman ya. Nah, di dalam platform ini kita juga sudah menyediakan banyak sekali learning path, atau bahkan mungkin bila mana teman-teman tertarik untuk melihat event-event yang diadakan oleh Google, karena kita selalu melakukan yang namanya Cloud Next juga. Ini biasanya eventnya ada di Amerika, dan biasanya kita host di sini juga terkait dengan event tersebut, sehingga bisa dilihat oleh pengguna dari platform ini. Nah, kemudian di platform ini kita juga punya banyak sekali learning path. Pastinya kebanyakan adalah technical ya teman-teman, tapi juga ada beberapa yang sangat ringan untuk diikuti seperti Cloud Digital Leader, kemudian AI, kemudian Summit Learning. Ini semuanya adalah lab-lab account learning path generik yang bisa teman-teman ikuti nantinya. Nah, kemudian di platform ini nantinya teman-teman juga akan dibekali dengan public profile. Nah, ini yang di-mention oleh Ibu Desi terkait dengan apa nih yang harus teman-teman capture untuk membuktikan bahwa teman-teman sudah menyelesaikan journey-nya teman-teman. Semuanya akan tercapture di sini teman-teman. Jadi public profile ini adalah link yang nantinya bisa teman-teman gunakan untuk memperlihatkan bahwa teman-teman sudah belajar banyak sekali mengenai teknologi Google Cloud melalui program yang diinitiate oleh UNES, dan semuanya akan tercapture di sini. Jadi badges yang tadi di-mention oleh Ibu Desi, ini akan di-host di link profilnya teman-teman. Jadi setiap teman-teman mengerjakan course, teman-teman mengerjakan quest, teman-teman mengerjakan challenge lab, nanti ketika teman-teman sudah sukses menyelesaikan seluruhnya, teman-teman akan diberikan reward ataupun diberikan rekognisi berupa badges. Dan pastinya badges-badges ini bisa teman-teman share di sosial medianya teman-teman, atau bahkan di LinkedIn feed-nya teman-teman untuk membuat LinkedIn feed-nya teman-teman tetap aktif ya, serta bisa di-tag sebagai skills di LinkedIn profile-nya teman-teman. Jadi apapun yang skills yang sudah teman-teman acquired di sini, nantinya bisa teman-teman jual nantinya di LinkedIn profile atau bahkan di CV. Kembali ke slide, atau kita mau stop dulu dan buka sesi pertanyaan, atau nanti di ujung ya, Bu Desi? Agar teman-teman ini tidak ngantuk dan tidak ketinggalan, serta untuk memastikan bahwa informasinya sampai ya, mungkin kita bisa encourage teman-teman pertanyaan dulu. Oke, boleh. Monggo, kalau silakan, gitu teman-teman. bagi ada yang ingin bertanya, ada yang kurang jelas, silahkan ya teman-teman langsung open mic aja dan langsung bertanya. Bisa ke saya atau ke Mbak Lina atau ke Bu Ayu atau ke dosen pengampu di kelas, silakan.
Kalau dari Mas Lukman Fauzi ada komentar, Mas? Mungkin bisa memberikan tanggapan dulu, mewakili teman-teman. Masih mute, Mas? Saya timnya Bu Ayu, Bu Desi. Oh, Pak Lukman ya. Ya, saya dianggap masih muda. Koncone Dewi lali. Saya dianggap masih muda. Atau komting mungkin bisa Mas Lukman? Bisa siapa mungkin yang bisa berbicara untuk mengkomentari Mas Lukman? Salah satu komtingnya. Bentar, siapa nih Bu? Azra ada nggak Azra di mana Azra? Atau mungkin dari Pak Lukman dulu ya, saja. Bu, saya punya pikiran gini Bu. Kalau dari gambaran kami ya, dari misalnya satu angkatan itu ada yang ikut rajin ya, tentunya pace-nya masing-masing anak kan beda-beda nih Bu. Ada yang rajin, ada yang terseok-seok gitu nih. Kalau saya membayangkan, misalnya nanti taruhlah, ini semoga tidak ada ya, ada yang tidak selesai completion dengan nilai yang disebutkan tadi, apakah ada possibility untuk ikut taruhlah remedial atau apa gitu Bu? Kalau yang untuk hal itu kami serahkan kepada dosen pengampu dan Bu WD saja. Monggo. Kalau kami sediakan stepnya dan sudah kesediakan mekanismenya, adapun nanti kemudian ada yang tidak tercapai. Nah, makanya tadi Bapak Ibu kami minta untuk menyediakan link agar teman-teman bisa mengunggah tadi pencapaiannya tadi. Supaya bisa memonitorkan, tadi juga ada ya per pekan Bapak Ibu akan menerima reportnya begitu. Apakah kemudian perlu disusun skenario di mana tetap diadakan sebuah kelas, di mana kelas tadi bisa mengerjakan secara bersama-sama. Misalnya mengundang Mbak Lina atau misalkan mengundang salah satu lulusan UNES yang sudah mengerjakan dan berhasil, itu juga bisa mekanisme itu Pak Lukman. Jadi misalkan harusnya pertemuan ke-9 itu sudah menyelesaikan satu course dan satu batch begitu, tapi belum. Nah, mungkin kita bisa review dan kemudian mengerjakan bersama-sama, itu juga salah satu hal yang very welcome. Oh, ya Bu. Mungkin Mbak Lina ya, Mbak Lina, apakah nanti misalnya saya belum bisa membayangkan ya Mbak Lina, apakah nanti learning management systemnya LMS-nya itu berarti anak-anak nanti teman-teman nonton video pengantar lalu mengerjakan tugas atau bagaimana ya? Apakah ada tutorialnya dulu nanti sebelum masuk itu atau bagaimana? Ini teman-teman mau diajak langsung daftar ini. Langsung aja ya. Tadi rencana mau langsung kita ajak daftar. Itu jadi pertanyaan mau saya tanyakan juga itu Mbak Lina. Oke, baik. Menjawab sedikit pertanyaan dari Bapak Ibu dosen terkait dengan program ini ya. Jadi akan ada beberapa bentuk aktivitas yang pasti. Pertamanya perlu menonton video untuk memahami konsepnya, karena di sini setupnya kita self-paced learning ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi teman-teman diwajibkan untuk menonton video yang ada di dalam course tersebut. Kemudian ada aktivitas lain berupa mengerjakan lab. Jadi lab-nya ini adalah lebih ke teknologi platformnya yang kita sediakan untuk teman-teman mendapatkan hands-on experience terkait dengan teknologi tersebut. Kemudian nanti juga akan ada quiz yang perlu teman-teman kerjakan di setiap akhir modul. Jadi bentuknya nantinya bisa kita explore bersama ketika kita melakukan onboarding ya. Semoga menjawab ya, Bu Ayu dan Pak Lukman. Ya, berarti nanti kan kita bisa melihat video tutorial dulu kan, Mbak? Supaya kita nanti ada. Gimana. Ya, oke. Ya. Betul. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Desi juga ya, teman-teman, bahwa
resourcesnya itu tidak hanya yang ada di platform, tapi saat ini pastinya teman-teman aware juga ya, seperti yang sudah pernah disampaikan juga oleh Pak Anang ketika melakukan kuliah umum di UNES, bahwa mesin pencarian tertinggi di Indonesia itu adalah YouTube. Jadi apapun, kalau misalkan teman-teman merasa bahwa penjelasan yang ada di platform ini kurang bisa dicerna, feel free untuk cari referensi lain, which is di YouTube ada banyak sekali YouTuber yang juga melakukan video recording ketika mengerjakan lab-lab yang ada di Google Cloud Computing Foundations. Nah, resources lain juga seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Desi, jangan sungkan untuk reach out ke JDSC. JDSC juga sudah berpartisipasi dalam training ini dan pastinya bisa membantu meng-guide teman-teman ketika teman-teman mengalami kesulitan dalam mengerjakan lab-lab yang kita sediakan di dalam program ini. Oke, berarti saya ini lagi ya Mbak, berarti semisal begini, mereka mahasiswa sudah melihat YouTube nih, udah masuk, ada masalah nih, dari ada masalah biar mahasiswa itu menghubungi, biar adik-adik ini juga bisa tahu, menghubungi dosen pengampunya masing-masing. Di dosen pengampu, jika mereka tidak paham atau tidak tahu, kami komunikasi dengan Mbak Desi atau Mbak Lina, gitu ya? Boleh. Nanti kita akan arahkan seperti apa ya. Gitu. Baik. Boleh. Adik-adik nanti biar tahu kalau saya seperti ini harus bagaimana, saya harus seperti ini harus bagaimana. Pasti ada beberapa ketika mereka masuk gitu ya, ketika mereka enroll gitu seperti apa yang harus dilakukan, pasti ada beberapa yang sedikit kebingungan walaupun mungkin sudah melihat di YouTube. Nah, untuk itu mungkin adik-adik mahasiswa bisa ini ya. Jadi di rombel masing-masing kan ada dosen pengampu. Jadi ketika ada kesulitan, silahkan untuk refer ke dosen pengampunya dulu. Nanti kami akan mengarahkan gitu ya. Itu ya Mbak Desi sama Mbak Lina ya. Dan teman-teman dosen pengampu ya, biar kita sistemnya sama gitu. Juga dilihat Bapak Ibu mohon, jadi seperti tadi time schedule-nya kan sudah cukup jelas ya. Kalau di pertemuan ke-9 itu harus selesai satu course, kemudian satu batch begitu. Tapi kemudian ketika kita lihat reportnya kok belum ada yang mengerjakan, nah Bapak itu mungkin bisa memberikan sedikit penekanan, segera dikerjakan atau bagaimana, dan ketika mungkin sudah ada 2 pekan tidak ada progres, mungkin harus sedikit ada punishment mungkin dibutuhkan, karena kalau berdasarkan pengalaman saya in charge dalam program ini, tanpa punishment itu memang memang agak berat. Jadi mungkin mereka nggak dapat nilai Mbak nanti. Iya betul, tapi memang teman-teman harus tahu bahwa ini adalah sebuah keniscayaan menguasai, dan jangan takut bahwa resource-nya banyak begitu. Mungkin di TikTok juga nggak kalah banyaknya dengan yang ada di YouTube begitu ya. Nah, maka teman-teman yakin dulu, kemudian setiap minggunya dikerjakan sesuai dengan jadwalnya. Gitu. Kita akan langsung untuk onboarding begitu ya, Mbak Lina, silahkan. Ya, boleh. Jadi kita lanjut sedikit ya, menyambung ke badges yang teman-teman dapatkan tadi. Pastinya secara status ya teman-teman, nantinya akan lebih mudah untuk orang-orang yang mungkin nantinya mencari sales, mungkin mana tahu teman-teman ingin berkarir di bidang sales, di bidang health tech ya teman-teman. Nah, biasanya ada banyak sekali posisi ini saat ini yang ada di market. Jadi dia cari orang sales tapi punya background health, tapi juga membutuhkan orang-orang yang mengerti dengan teknologi. Nah, ini nantinya juga bisa membantu teman-teman untuk membuka opsi karir tersebut. Bila mana teman-teman sudah mendapatkan training dari kita, kemudian rekognisi yang kita berikan teman-teman cantumkan di LinkedIn profilnya teman-teman, kemudian teman-teman juga selalu men-share journey-nya teman-teman ketika mengikuti program ini, nantinya profilnya teman-teman akan lebih mudah ditemukan bagi recruiter yang mencari posisi-posisi tersebut. Dan pastinya budget yang kita berikan ini tidak bisa dimanipulasi ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman dapat, itu berarti atas effortnya teman-teman, atas kerja kerasnya teman-teman dalam menyelesaikan seluruh aktivitas. Tapi kalau nggak dapat, artinya teman-teman masih mungkin ada aktivitas yang belum diselesaikan, sehingga nanti
ketika sudah selesai semuanya tapi budgetnya belum muncul di profilnya, silakan dicek lagi, mungkin masih pending di mengerjakan kuis atau kuisnya belum pas dan sebagainya. Dan pastinya ini adalah bentuk rekognisi dan bisa jadi ini adalah jembatan bagi teman-teman untuk mulai membangun relasi dengan orang-orang yang juga saat ini melalui journey yang sama, yaitu onboard di program Google Cloud Computing Foundations. Nah, kemudian saat ini kita langsung masuk aja ke bagaimana teman-teman memulai journey-nya teman-teman. Nah, saat ini teman-teman akan di-onboard di program level 1, which is Google Cloud Computing Foundations, yang mana POC dari sisi UNES-nya adalah Ibu Fitra Desi. Jadi nanti teman-teman bisa reach out ke Ibu Fitra Desi juga terkait dengan ada pendingan nantinya dari step yang akan dilalui ini. Jadi akan ada step 3 di mana teman-teman akan diminta untuk mengisi formulir pendaftaran, yang mana step 3 ini harus dilakukan oleh pihak institusi dulu untuk mengcopy formulirnya, kemudian link formulirnya yang akan di-share ke teman-teman. Setelahnya teman-teman bisa mengisi formulir tersebut ya. Dan step pertama pastinya teman-teman akan diminta untuk membuat akun di platform Google Cloud Skills Boost. Nah, saat ini UNES sendiri emailnya sudah menggunakan email Google. Artinya step ini sebenarnya bisa di-skip ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan fitur single sign-on yang ada di platform. Jadi ketika teman-teman berkunjung ke site ataupun ke link yang ada di page ini, teman-teman bisa langsung klik sign in. Kemudian nanti teman-teman bisa langsung memilih sign in with Google. Jadi ketika teman-teman sign in with Google, silakan login dengan menggunakan email UNES-nya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman sudah sukses sign in, nantinya ketika teman-teman pergi ke ke profilnya teman-teman akan melihat bahwa teman-teman belum memiliki kredit. Nah, kredit akan didapatkan dengan melakukan step by step yang ada di step 2, which is setelah ini. Nah, oke, sebentar, ini Mbak Ina, adalah, saya potong sebentar. Teman-teman bisa mengikuti step 1-nya sudah? Maksud kita mohon izin back to step 1. Oke, baik. Mungkin saya copy linknya terlebih dahulu ya, Bu. Kemudian teman-teman sign in with Google ya. Ya. Link platformnya sudah saya sertakan di kolom chat. Jadi di sini saya akan mengulang kembali sedikit ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman mengklik link tersebut, teman-teman akan dihadapkan kepada page ini, di mana di sebelah kanan nanti akan ada 2 button, sign in dan join. Nah teman-teman, karena email UNES sendiri sudah berada di Google Environment, teman-teman bisa langsung memilih sign in aja. Jadi teman-teman tidak perlu membuat account, di mana nanti ketika teman-teman sudah mengklik sign in akan ada 2 opsi, di mana sign in with Google atau teman-teman sign in dengan account-nya teman-teman. Silakan pilih sign in with Google, jadi bisa memanfaatkan fitur single sign on yang ada di Google, dan silakan login dengan menggunakan email UNES-nya teman-teman ya. Jadi mohon untuk mendaftar dalam program ini dengan menggunakan email institusi, sehingga nanti untuk verifikasinya kita sudah tidak perlu melakukan verifikasi lagi ya, karena nanti kasihan Ibu Desinya, ada 200 mahasiswa, ternyata kalau ada setengahnya yang mengisi dengan email pribadi, agak PR nih ngeceknya ya teman-teman. Jadi tolong dibantu untuk sign in dengan menggunakan email institusi. Nah, setelah teman-teman masuk ke dalam account-nya teman-teman dengan menggunakan email UNES, nantinya teman-teman bisa mengecek bahwa teman-teman belum memiliki kredit. Jadi kredit ini adalah hal yang paling penting dari seluruh journey-nya teman-teman ketika melakukan onboarding ya teman-teman. Nah, untuk mendapatkan kredit ini akan ada di step 2 nantinya, dan mohon untuk melakukan step by step tersebut sebelum link yang kita berikan expire, karena kita hanya akan memberikan 1 kali per institusi link untuk mengklaim 300 kredit per mahasiswa. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa untuk
menyelesaikan Google Cloud Computing Foundation secara keseluruhan, teman-teman hanya memerlukan 125 kredit. Namun di dalam program ini kita berikan lebih teman-teman untuk mengcover mungkin nanti akan ada mahasiswa-mahasiswi yang perlu melakukan real-time lab bila mana labnya tidak selesai dalam durasi yang ditentukan. Teman-teman bisa mengulang labnya. Jadi untuk setiap lab kesempatan reattempt ini akan ada 5 kali. Jadi kalau misalkan ternyata di attempt pertama teman-teman belum sukses, silahkan reattempt. Bila mana attempt ketiga belum sukses, mungkin saran saya lebih baik untuk membaca instruksinya terlebih dahulu, pahami atau cari referensi-referensi lain seperti TikTok ataupun YouTube, dan ketika sudah paham boleh balik untuk melakukan reattempt ya teman-teman. Nah kalau misalkan belum sukses juga, reach out ke dosennya ya teman-teman, atau juga bisa reach out ke tim supportnya kita. Jadi di platform ini pun bila mana teman-teman mengalami kendala terkait dengan lab ataupun akses ataupun tiba-tiba akunnya terblokir, teman-teman bisa reach out ke tim supportnya kita melalui button ini teman-teman. Jadi button help ini nantinya akan ada beberapa opsi. Teman-teman bisa email terkait kendala yang teman-teman hadapi, atau teman-teman juga bisa chat. Nanti teman-teman akan terhubung dengan tim supportnya kita yang akan membantu teman-teman dalam menyelesaikan kendala yang teman-teman hadapi di dalam platform tersebut. Mau ada pertanyaan dulu atau langsung Bu? Pertanyaan dulu saja teman-teman. Mbak Lina, ya. Mbak Lina, berarti ini bisa langsung ke ini ya, ke tim supportnya ya langsung ya kalau tadi. Karena tadi saya belum ada bayangan nih, kalau ada hambatan, ada kesulitan seperti apa. Maka tadi saya, oh ya adik-adik bisa ke kami nanti bisa ke Bu Desi atau Mbak Lina. Ternyata adik-adik ini kita bisa langsung bertanya ke ini ya, tim supportnya langsung ya Mbak. Bisa. Namun saat ini untuk tim support kita hanya melayani bahasa Inggris saja ya. Jadi bila mana ada kendala dan sulit untuk menjelaskan, mungkin bisa dibantu jelaskan ke saya dulu. Nanti saya yang akan extend ke tim supportnya kita. Juga bisa. Iya. Oke. Teman-teman mungkin bisa raise hand yang sudah sukses untuk sign in with Google akun UNES student at UNES ACID. Bisa sign in? Bisa raise hand? Oh, good. Yes. Yo, semuanya nih, good. Oh, banyak. Ya. Oke, berarti step 2 sudah bisa mulai membaca ya. Berarti kalau sudah bisa sign in, berarti sudah bisa masuk ke step yang kedua untuk bisa mendapatkan atau mendaftar kreditnya. Monggo Mbak Lina bisa dilanjutkan. Ini posisi teman-teman sudah. Untuk step kedua mungkin saya minta volunteer deh satu dari mahasiswa. Siapa yang mau jadi volunteer? Yang akan mendemokan. Ya. Yang bisa share screen. Siapa Mbak Ayu? Ayo mungkin bisa volunteer, ditunjuk. ayo volunteer. Biar sekalian, biar enak, nggak usah takut-takut. Nggak usah ditunjuk, harus bisa raise hand nih. Ayo, siapa? Atau mungkin dari Bu Lina ada itu souvenir bagi yang mau jadi itu. Nah. Door prize. Boleh deh. Door prize bagi yang mau jadi volunteer. Boleh, tapi nunggu saya ke Indonesia baru bisa dikirim ya Bu ya. Nggak apa-apa, asal udah ada janji dulu. Nanti saya mintakan Pak Sugi kalau enggak. Coba Haikal. Boleh, siapa yang mau jadi volunteer? Nanti akan saya kirimkan merchandise dari Google Cloud. Ada kaos, pulpen, sama stiker. Silakan. Tapi Haikal, 1 orang coba. Aja ya. Oh, 1 orang. Haikal mana Haikal? Dengar suara saya Haikal? Haikal? Ayo, siapa nih? Haikal? Nah, ini ada satu tadi, yang sepertinya dia. Iya. Ada ya, Bu? Ada di kolom chat Mbak Lina, mungkin bisa tutup
layarnya? Oke, Ada, baik. Mbak. Mungkin saya coba brief sedikit di step Oke, kedua ya, ya. brief dulu. Jadi di step kedua ini adalah step yang paling krusial untuk teman-teman lakukan sebelum link yang kita berikan ini expire. Jadi akan ada satu unique link untuk satu institusi dan link ini akan expire per 2 April. Nah, rekomendasi saya adalah jangan menunda karena begitu expire agak sulit bagi kita untuk generate link baru lagi ya teman-teman. Sehingga pastikan kalau bisa dalam minggu ini teman-teman sudah menyelesaikan step kedua ini. Nah, kemudian tambahan bagi dari sisi saya adalah jangan menunggu sampai pertemuan ke-9 baru akan menyelesaikan course, tapi silakan dicicil. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa bahwa program ini bisa dilakukan dengan cepat, ini sangat doable ya teman-teman. Bahkan kalau misalkan teman-teman antusias untuk belajar, dalam waktu 1 bulan teman-teman udah bisa selesaikan semuanya. Ketika teman-teman spend 1 jam ataupun sampai 2 jam per hari untuk belajar mengenai Google Cloud Computing Foundation. Ini doable. Jadi nanti harapan saya adalah per 2 minggunya teman-teman sudah menyelesaikan 1 course, kemudian minggu berikutnya 1 badges, per 2 minggu lagi course lain lagi, kemudian minggu berikutnya 1 badges, dan seterusnya. Sehingga di pertemuan ke-9 at least bukan 20% ya teman-teman progresnya, tapi sudah bisa di 75%. Sehingga kalau misalkan ada teman-teman lain yang ternyata masih butuh dipandu, teman-teman yang sudah duluan mengerjakan dan menyelesaikan, mungkin bisa menjadi mentor bagi teman-teman yang mungkin agak sulit memahami program ini nantinya. Nah, di step ini nantinya teman-teman akan dihadapkan dalam beberapa step yang perlu teman-teman lakukan. Jadi silakan mengikuti instruksi ini. Yang pertama teman-teman harus buka incognito window. Kita sangat encourage teman-teman untuk menggunakan Chrome browser ya teman-teman dalam mengerjakan course ini, sehingga tidak ada kendala ketika mengakses lab yang ada di dalam platform. Kemudian setelah buka incognito window, silahkan kopas link ini ke dalam window tersebut dan login dengan menggunakan email UNES-nya teman-teman seperti yang sudah teman-teman lakukan di step 1. Namun pembedanya adalah link yang digunakan berbeda. Jadi kalau step 1 tadi linknya hanya sampai .google, tapi untuk step 2 teman-teman harus mengcopy sampai angka 0, kemudian baru login di dalam platform. Ketika teman-teman sudah sukses login, nanti teman-teman perlu mengecek apakah teman-teman sudah mendapatkan 1 kredit atau 9 kredit atau 6 kredit di profilnya teman-teman. Jadi kalau sudah mendapatkan kredit tersebut, artinya step yang teman-teman lakukan sudah benar, sehingga teman-teman bisa melanjutkan journey teman-teman ke step berikutnya, which is teman-teman akan mulai mengerjakan lab pertama, yaitu berkenalan dengan platform GCP nantinya. Lab pertama ini sangat ringan, bahkan bisa diselesaikan dalam waktu di bawah dari 3 menit. Namun saya sangat mengencourage untuk teman-teman spend at least 5 menit, artinya walaupun teman-teman sudah menyelesaikan seluruh aktivitas lab, tunggu saja durasinya sampai 5 menit baru mengakhiri lab ya teman-teman. Nah setelah semua step ini diselesaikan, nanti teman-teman akan diminta untuk merefresh page-nya dan silakan mengecek kembali profilnya apakah sudah mendapatkan tambahan 300 kredit di luar mendapatkan atau belum. Bila mana sudah, artinya step 2 sudah teman-teman selesaikan dengan baik dan benar. Bila mana belum, silakan ulangi lagi stepnya dari awal ya teman-teman. Nah, mungkin kita langsung masuk saja ke demo. Jadi untuk Mas atau Mbak nih, Mbak ya, Asaida, mungkin bisa dibantu share screen dan linknya akan saya bantu kopas di kolom chat ya. Nanti dibantu ya Bu Desi untuk dimintakan alamatnya, jadi saya bisa kirimkan swag-nya. Selamat ya, Saidah ya. Dapat kaos tuh. Iya. Di post nanti ya di LinkedIn biar teman-teman yang lain iri. Oke, karena tadi silakan. hanya 3 menit, teman-teman tolong segera untuk ambil kreditnya
Dan step awal langsung post di LinkedIn-nya ya. Kan udah selesai satu course. Enggak, belum, Bu. Jadi Yang masuk ke itu course pertama satu lab aja, Bu. Jadi belum satu satu lab. course. Oh, Iya. baru satu lab. Oh iya betul. Iya. Jadi harus setelah satu lab nanti akan saya ajak untuk tur ke seluruh learning path, baru nanti step 3-nya disusul ya Bu Desi. Jadi nanti akan saya brief Bu Desi terlebih dahulu, baru nanti step 3-nya mungkin diminta dikerjakan ketika pertemuan mendatang aja. Oke. Teman-teman yang sudah, itu Mbak Arsyaida silahkan berbagi layar. Belum bisa share screen, Bu. Silahkan. Udah bisa belum? Belum diizinin sama hostnya. Ya, sebentar Mbak, saya aktifkan. Dengan nama siapa? Asayida. Asayida. Oh, Pak Mus. Makasih Pak Mus. Masih mendampingi. Iya, Bu. Sudah bisa Mbak, dicoba? Baik, terima kasih. Oke. Sudah terlihat ya? Iya, sudah terlihat. Jadi mungkin silakan klik 3 dots di sebelah kanan. Nah, di sana akan ada pilihan New Incognito Window. Silakan klik itu dan share kembali screen-nya ya. Teman-teman masuk ke incognito dulu. Jangan lupa step itu krusial ya. Kemudian sharingan screen-nya diganti ke window tersebut, Mbak. Iya, silakan kopas link yang saya berikan di kolom chat. Ya, silakan enter. Kemudian silakan sign in kembali. Teman-teman boleh raise hand yang udah masuk ke lab 1. Iya, silakan dicek profilnya, Mbak. Ya, sudah mendapatkan 9 kredit ya, artinya step dan stepnya sudah benar. Dan kita masuk ke step berikutnya di mana teman-teman akan dihadapkan kepada tour terkait dengan Google Cloud Hands-on Lab. Jadi ini adalah lab pertama yang perlu teman-teman selesaikan nantinya ketika memulai journey-nya teman-teman di dalam program ini. Nah, cara memulai lab-nya ada di sebelah kiri, di mana di sebelah kiri ada Start Lab button warna hijau, plus ada durasi waktu. Nah, durasi waktu ini setiap labnya berbeda-beda ya, teman-teman. Jadi ada yang 45 menit, ada yang bahkan cuma 30 menit, tapi ada juga yang 1,5 jam tergantung dari kompleksitas setiap aktivitas labnya. Nah, artinya dalam waktu durasi yang sudah ditentukan, teman-teman harus sudah menyelesaikan seluruh aktivitas lab yang ada di dalam setiap labnya. Nah, silakan klik Start Lab button. Nah, ketika teman-teman mengklik Start Lab button, nantinya teman-teman akan mendapatkan credential yang di-generate secara otomatis dari platform. Dan credential ini tidak perlu teman-teman simpan ya, karena setiap teman-teman klik Start Lab button akan ada credential baru yang selalu diberikan oleh sistem secara otomatis, sehingga selalu menggunakan credential yang diberikan oleh platform ketika teman-teman memulai aktivitas labnya teman-teman. Ya,
Di bawahnya ada username, ada password, ada project ID, dan di atasnya ada Open Google Console. Nah, Open Google Console ini adalah button yang mengarahkan teman-teman untuk masuk ke sandbox-nya GCP. Jadi silakan diklik, kemudian kopas password yang ada di platform ini, sudah langsung klik next aja. Ya. Ya, silakan klik I understand. Ya, silakan klik I agree and then klik agree and continue. Ya, nah mungkin kembali ke platform sebelumnya, ke Skills Boost-nya, Mbak. Ya. Nah, di sini teman-teman akan bisa melihat task apa aja yang perlu teman-teman lakukan. Jadi di sebelah kanan ini ada list of task-nya teman-teman. Jadi task 1-nya apa, task 2-nya apa, 3-nya apa, 4-nya apa, 5-nya apa, sampai 6-nya apa. Jadi untuk step by step-nya, saran saya adalah sebelum teman-teman klik Start Lab button, silakan baca instruksi secara keseluruhan di dalam platform ini terlebih dahulu. Jadi nanti teman-teman bisa mengerti teman-teman harus ngapain aja ketika teman-teman melakukan lab tersebut. Nah, untuk lab ini tasknya ada di task 4. Jadi silakan arahkan kursornya ke task 4 dan klik API dan services tersebut. Jadi nanti di sini scroll down sedikit, teman-teman perlu melakukan 3 step, yang mana step pertama ke navigation menu, kemudian ke API dan services dan klik library, kemudian teman-teman diminta untuk mengetik dialog flow, setelah itu silahkan klik enter, dan setelahnya klik enable button, itu aja. Jadi silahkan kembali ke tab berikutnya, which is GCP Sandbox-nya, dan kita kerjakan bersama untuk step by step-nya. Silakan arahkan kursornya ke API dan services. API dan services di bawahnya, Mbak. Ya, silakan klik library. Ya. Silakan ketik Dialogflow API. Ya, enter. Ya, silakan klik. Dan terakhir, silakan klik button enable yang warna biru. Oke. Kemudian balik ke platform Skills Boost-nya, Mbak, tab sebelumnya. Ya, teman-teman selalu bisa melihat progres teman-teman dalam menyelesaikan lab-nya ya, teman-teman. Jadi indikatornya ada di sebelah kanan, which is ada bendera checkpoint warna orange. Silakan klik bendera tersebut. Ya. Nah, di sini akan ada button check my progress. Jadi kalau sudah 100/100 artinya lab sudah berhasil diselesaikan secara keseluruhan.
Tapi dan sudah boleh end lab ya teman-teman. Tapi bila mana belum 100/100, silakan dicek kembali step mana yang belum teman-teman lakukan di dalam lab tersebut. Jadi kalau udah 100/100, ini artinya teman-teman sudah bisa mengakhiri lab. Jadi silakan scroll up Mbak, kemudian klik end lab. Bila mana durasinya sudah 5 menit. Nah, karena durasinya sudah 39, artinya sudah spend 5 menit ya teman-teman, dan sudah boleh end lab. Silakan Mbak. Silakan klik end lab. Ya, silakan klik bintangnya dan klik submit. Nah, step terakhir yang perlu teman-teman lakukan adalah refresh page-nya ketika sudah menyelesaikan lab pertama ya. Ya, silakan cek kembali profilnya, apakah sudah mendapatkan tambahan 300 kredit atau belum. Ya, sudah dapat ya. Artinya kalau sudah menjadi 309, teman-teman sudah sukses mengklaim 300 kredit yang akan kita fasilitasi dan sudah menyelesaikan step 2 dengan baik dan benar. Nah, step ketiga ini adalah pengisian formulir, namun dalam hal ini akan kita pending terlebih dahulu. Nanti informasi linknya akan di-share oleh Ibu Desi ya teman-teman. Masuk ke step keempat, teman-teman akan diminta untuk enroll di Learning Path Google Cloud Computing Foundations. Jadi dalam hal ini silahkan klik undo Mbak di dalam sebelah tour of Google Cloud Hands-on Lab ada panah, silahkan klik itu. Bukan Mbak, di platform Skills Boost-nya Mbak. Jadi kalau ini ketika end lab dia udah otomatis biasanya keluar. Ya, ya betul Mbak. Nah di sini silakan klik home. Oh, nggak keluar apa-apa ya Mbak ya. Atau mungkin silakan mengakses kembali platform Google Cloud Skills Boost-nya Mbak, Cloud Skills Boost. Atau ketik aja Mbak, di atasnya ketik Cloud Skills Boost. Ya, silakan enter. Ya, untuk step keempat, silahkan klik Path di bar yang di atas. Ya. Kemudian silahkan mencari Learning Path dengan judul Google Cloud Computing Foundations. Bisa di search atau bisa di scroll down juga. Ya, silakan klik Learning Path tersebut. Kemudian nanti akan ada button untuk enroll di Learning Path tersebut. Silakan scroll down sedikit. Ya, silakan klik Start Learning Path. Teman-teman jangan khawatir, ini direkam, jadi nanti kalau ketinggalan bisa mengikuti rekamannya ya. Ya, ketika teman-teman sudah memulai, nantinya teman-teman akan dihadapkan kepada list aktivitas di mana teman-teman bisa selalu men-track aktivitas yang sudah teman-teman selesaikan. Caranya di sebelah kiri, ini ada burger bar di bawah Cloud Skills Boost-nya Mbak. Ya, silakan klik itu. Dan nanti di setiap aktivitas yang sudah teman-teman lakukan, teman-teman akan mendapatkan centang hijau di sebelah kirinya. Jadi saat ini yang diperlukan adalah untuk menonton seluruh video. Jadi nanti ketika video sudah diselesaikan, nanti akan ada aktivitas mengerjakan lab, sampai nanti akan ada aktivitas mengerjakan kuis. Badges baru akan didapatkan bila mana teman-teman sudah menyelesaikan seluruh aktivitas yang ada di list tersebut,
dan sudah mendapatkan seluruh centang hijau ya dari setiap aktivitas tersebut. Jadi nanti ketika teman-teman sudah menyelesaikan pun akan ada pop-up yang menyatakan bahwa teman-teman sudah sukses mendapatkan badges pertamanya teman-teman, dan nanti bisa teman-teman lihat juga melalui profil yang ada di menu profil. Silakan ke menu profil, Mbak. Di atas, Mbak. Jadi sebelah explore ada profil. Sebelahnya explore. Iya. Iya. Ya, nah saat ini hal terakhir yang perlu teman-teman lakukan untuk menyelesaikan step 3 nantinya adalah buat profilnya teman-teman jadi public ya teman-teman, dengan cara silakan klik make profile public ya. Silakan klik make profile public, dan kemudian nanti ketika mengisi formulir teman-teman akan diminta untuk submit link public profilnya teman-teman, which is link public profilnya teman-teman adalah link ini ya teman-teman. Jadi scroll up sedikit, Mbak. Link yang berisi public dash profile plus angka, unik angka dari setiap user. Jadi yang perlu teman-teman kopas adalah link tersebut, dan silakan kopas ke formulir ketika data tersebut diminta ya teman-teman. Jadi untuk pengisian formulir nanti akan saya serahkan kepada Bu Desi aja untuk membantu. Dan dari sisi saya rasa sudah selesai. Bila mana ada pertanyaan dipersilakan ya teman-teman. Oke, jadi gini teman-teman, kalau berdasarkan pengalaman saya mendampingi yang kemarin, itu lebih enak kalau ngerjakannya itu berkelompok atau tandem begitu. Jadi nanti bergantian bikinnya. Satu laptop mengerjakan, satu laptop membuka perintahnya. Begitu. Jadi dikerjakan berdua atau berkelompok, atau misalkan ada layar LCD di kelas, itu salah satu bisa mencoba terlebih dahulu. Atau kemudian ada layar lain yang membuka tutorialnya di YouTube atau di TikTok begitu. Nah, itu akan lebih efektif. Itu satu. Atau yang kedua, teman-teman dari sisi pembelajaran itu bisa mencoba mencari tahu terlebih dahulu. Sebenarnya ini tuh apa sih? Sebenarnya kalau aku mengerjakan ini, aku itu bisa memahami apa sih? Nah, jadi secara psikologis kita termotivasi dulu karena kita mengetahui apa yang akan kita lakukan, apa manfaatnya. Nah, tutorial-tutorial itu banyak sekali bisa teman-teman temukan baik itu di YouTube maupun ada di TikTok. Jadi, step pertama adalah paham ketika satu lab dikerjakan, nah lab ini itu membuat saya bisa mengerjakan apa di dunia nyata nanti, atau di dunia kerja nanti saya bisa mendesain apa. Itu mohon dipahami terlebih dahulu, bahwa ilmu itu akan dapat diserap dengan baik manakala kita memahami manfaatnya begitu. Silahkan jika ada pertanyaan. Jadi tandem aja, jangan dikerjakan sendiri. Nanti kalau dikerjakan sendiri, ini tadi mana ya? Kok aku ketinggalan ya? Jadi yang satu laptop membuka step-stepnya. Tadi kan ada stepnya jelas ya. Yang satu mengerjakan. Nanti gantian, begitu. Silahkan. Yep. Istilahnya tandem. Mungkin nanti juga bisa minta dibantu nih sama Mbak Syaidah ya. Bila mana ada kendala atau kesulitan, atau nanti juga bisa menonton kembali video recording ini ya teman-teman. Bila mana tadi tertinggal jauh nih, jadi kalau menonton recording kan bisa di-post terus dilanjut lagi, sehingga harapan saya juga bisa membantu teman-teman ya. Namun bila mana ternyata memang sudah mencoba step by step-nya, sudah mengikuti instruksi tapi juga belum mendapatkan kreditnya, mungkin nanti di sesi berikutnya kita bisa lakukan bersama-sama. Jadi bisa ajak saya lagi ya, Bu Desi. Nah, memang harus membaca teman-teman, nggak bisa. Jadi kalau misalkan kita media sosial itu kan kita bisa mencoba ya, klik, kemudian coba lagi, nggak. Tapi kalau ini memang harus dibaca, videonya juga harus ditonton, dan kemudian kita tahu, oh maksudnya ini toh, begitu. Kalau kemudian teman-teman susah memahami dalam bahasa Inggris, silahkan dikopas, kemudian ditranslasi menggunakan Google Translate atau Gemini, menggunakan Gemini. Saya lebih suka pakai Gemini, begitu. Bisa, atau bahkan bisa taruh extension Bu Desi. Jadi kalau di Chrome itu untuk Google Translate nggak perlu langsung lagi, tapi bisa ada fiturnya melalui extension nanti. Jadi udah auto translate nanti di sana. Oke.
Ini ada yang tanya Bu Ayu, nanti di-share di mana ini Pak Pak host? Siapa yang menjadi host ini? Pak Mus, Iya, nanti Ibu. Andi. Siap. Ya. Kira-kira Eh, kapan? Ya. izin Bu, ini sudah live di IG-nya Fakultas Kedokteran. Mantap. Jadi nanti syaratnya harus follow dulu Wah, dan nanti di like dulu. Nanti Bisa untuk ngikutin ya link Pak, record berarti. akan saya simpan karena ini pakai cloud. Jadi saya nunggu downloadannya dulu, baru besok pagi insya Allah baru saya share ke Bu Ayu. Begitu Ibu. Nanti kita share ke masing-masing pengampu mata kuliah, baru Nggih, ke ke mahasiswa siap gitu. Ibu. Pak Mus, berarti yang IG itu bisa diulang kah? Bisa dilihat? dilihat lagi Bu, bisa. Bisa ya, ya. Bisa, di-download juga bisa. Kalau ada yang add-on downloadernya. Begitu Ibu Ayu, Bu Fitra Debi dan Ibu Lina. Ya, matur nuwun Pak Mus. Nggih, Bu. Desi Pak, bukan Debi. Ibu Fitra Desi. Mirip Ngapunten. soalnya. Mirip itu. Ada pertanyaan Mbak Lina, monggo dijawab di kolom chat. Oke, waktunya kan terus berjalan, namun tadi tertinggal. Nggak apa-apa, nanti bisa re-attempt lab-nya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman juga nanti mengalami kendala bahwa kuota dari lab yang teman-teman akses ini sudah habis, nanti bisa email ke tim support untuk riset kuotanya. Nanti penjelasan lebih lanjutnya terkait dengan tata cara email sudah saya sertakan juga sebenarnya di dalam deck sharing session saya. Nanti akan saya share ke Ibu Desi ya teman-teman. Jadi nanti juga teman-teman bisa selalu merujuk ke deck yang saya punya bila mana teman-teman ingin melakukan step by step-nya secara mandiri nantinya, baik itu di kelas maupun di rumah. Bisa di-share di drive yang tadi saya buat aja Mbak Lina, itu sudah beredar linknya. Oh gitu Bu, oke baik Bu. Sebentar ya Bu ya. Semua info ada di situ saja, disatukan. Saya perlu waktu nih Bu kayaknya sedikit. Nggak apa-apa. Ada lagi nih link pertanyaan? drive-nya di yang mana ya Bu? Coba saya bagikan ulang. Baik Bu. Teman-teman silahkan untuk menyimpan link ini, nanti semua materi ada di dalam link ini. Dari Mbak Lina juga akan memberikan materi di dalam Google folder Google ini. Saya belum ada aksesnya nih Bu. Belum ada akses, oke. Maaf. Tadi saya sudah minta tapi belum di-approve kayaknya Bu. Silahkan teman-teman, tadi sepertinya ada yang raise hand, langsung saja, open mic. Mohon maaf Ibu, izin bertanya. Tadi dari teman-teman itu ketinggalan dalam step keduanya. Jadi waktunya itu sudah berjalan, tapi stepnya ketinggalan itu Bu. Apakah nanti bisa diulang waktunya? Waktu 45 menit. Baik, bisa. Jadi bagi teman-teman yang ketinggalan, nggak perlu khawatir. Seperti yang sudah saya sampaikan, jadi di setiap lab ini ada 5 kali attempt kuota. Jadi saat ini teman-teman sudah menggunakan 1 kali, nanti berarti teman-teman punya sisa 4 ya untuk attempt lab yang sama. Jadi setiap lab itu akan ada kesempatan 5 kali. Dan bila mana kuotanya habis, tidak perlu khawatir karena teman-teman selalu bisa minta di reset kuotanya dengan cara menghubungi tim supportnya kita. Jadi nanti bila mana mengalami kendala tersebut dan ternyata tim supportnya kita lambat dalam merespon, jangan sungkan untuk reach out ke saya, nanti bisa saya bantu. Caranya adalah silahkan
memberikan details dari informasinya teman-teman, informasi pribadinya teman-teman terkait dengan lab apa yang diakses, kemudian nama teman-teman, plus email teman-teman. Jadi kalau misalkan tadi teman-teman sudah menggunakan email UNES, email yang diberikan juga harus email UNES ya teman-teman. Jadi kita hanya bisa melakukan riset kuota untuk email yang memang sudah didaftarkan di dalam program ini. Semoga menjawab ya Mbak ya. Jadi nggak perlu khawatir. Jadi teman-teman masih punya sisa 4 kali kesempatan untuk attempt di lab tersebut. Mungkin jika udah 2 kali belum berhasil, mungkin teman-teman bisa untuk melihat tutorialnya lagi ya, diulang. Mungkin adakah step yang tertinggal. Nah, baru kemudian mencoba untuk berikutnya. Tandem aja ya ngerjakannya ya. Mohon maaf, jadi kami menghubungi Kak Lina lewat email seperti itu nggih? Iya, boleh. Atau kalau kan udah masuk nih berarti emailnya Mbak Lina. Iya. Kalau mau WhatsApp juga mungkin boleh, tapi minta 1 orang aja yang koordinasikan, dan dalam hal ini mungkin bisa melalui ketua kelasnya masing-masing ya teman-teman. Kak izin bertanya. Yap, silakan. Kan tadi saya udah start attempt, terus karena HP-nya mati jadi ketinggalan. Nah jadi kan waktunya kan tadi berjalan. Itu berarti di end aja atau gimana ya? Silakan di end aja. Oh baik, terima kasih. Jadi nanti silakan lakukan step yang sama kembali dari awal ya teman-teman. Ya, ada pertanyaan lagi? Itu ada pertanyaan, pengerjaan kos selanjutnya apakah tetap dilakukan di incognito page? Terima kasih. Mohon maaf. Di chat Mbak Ini Lina. di sini ada, ya di chat. Oke. Di chat. Selanjutnya, apakah tetap dilakukan di incognito page? Oke. Sebaiknya tetap dilakukan di incognito ya teman-teman, karena seperti yang saya sampaikan bahwa aktivitasnya tidak hanya video. Jadi kalau video mungkin teman-teman tidak akan mengalami kendala karena mau itu incognito, mau teman-teman akses via YouTube ataupun di browser biasa, ini semuanya bisa. Tapi begitu masuk ke aktivitas lab, biasanya ini akan mengalami sedikit kendala ya teman-teman. Artinya kalau misalkan teman-teman tidak mengakses lab tersebut melalui platform incognito, keseringan akunnya tabrakan. Jadi akun yang akan teman-teman pakai ketika mengerjakan lab ini kan ada 2 account. Yang pertama adalah account skills boost-nya teman-teman, kemudian yang kedua adalah account yang di-generate oleh sistem. Sehingga untuk membuat pengalaman teman-teman mengerjakan lab tersebut lebih seamless, saran kita selalu menggunakan incognito ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa login dalam 2 akun tersebut dalam 1 browser aja. Tapi kalau misalkan teman-teman mengakses lab tersebut melalui browser biasa, biasanya teman-teman akan diminta untuk membuka 1 browser baru. Ya, semoga menjawab ya. Ya, ada pertanyaan lagi? Bu Ayu, nanti mungkin bisa di-share nomor saya untuk bisa dikumpulkan, tapi yang komting saja. Jadi komting dari kelas masing-masing, supaya nanti saya bisa bikin grup untuk mempermudah komunikasinya jika ada kesulitan. Terima Hanya kasih komting banyak saja tapi Mbak ya. Desi. Ya, komting. Mbak Leli nanti dibantu ya Mbak Leli ya. Mbak Leli, Pak Lukman, Mbak Putri. Mengumpulkan nama komting masing-masing rombelnya ya. Ini kelas 4B ini jadi 1 nih. Nanti enak tuh mengerjakannya begitu tuh. Ya, betul. Ini sambil ngabuburit ya, teman-teman ya. Iya. Jadi nanti sama nih, selesainya bisa sama nih. Jadi ya, monggo. Silakan monggo Mbak Ayu, monggo. Jadi adik-adik, teman-teman semuanya,
jangan lupa selalu lebih enak itu menggunakan laptop ya. Itu yang selalu saya informasikan. Jadi bawa laptopnya, sehingga kayak tadi pakai HP kadang kurang besar gitu ya. Lebih enak itu menggunakan laptop. Monggo Mbak Desi. Sampun dari saya cukup, dari Mbak Lina Cukup bagaimana? Mbak Lina? Saya cukup, Bu. Oke, Cukup ya. cukup. Ya, Oke. dari saya cukup, Bu. Mbak Nanti sekitar Pak Lukman, pertemuan ya. ke-9, insya Allah pertemuan ke-9 ya Mbak Ayu, nanti saya akan masuk lagi untuk mengevaluasi apakah progresnya sudah sesuai yang kita harapkan ya. Jadi jangan sampai misalnya nanti kita telat mengevaluasi begitu. Ya. Nanti saya mohon waktu untuk difasilitasi lagi di pertemuan ke-9. Oke, siap. Pak Mus, halo. Sekarang baru di Ya, pertemuan Bu Ayu, ke-6 Bu Mbak Lina. Desi. Pokoknya Baik. buat Bu Ayu apa deh yang enggak. Terima kasih. Pak Lukman, Mbak Putri, Mbak Leli, Bu Dina, ada pertanyaan sebelum ditutup? Bu Ayu, Ya. bukan pertanyaan adik-adik untuk mengisi link presensi. Mbak Leli, suaranya nggak jelas. Halo? Ya? Halo? Ya. Oke, mohon izin Bu, bukan bertanya, hanya ingin mengingatkan untuk adik-adik mengisi link presensi yang ada di kolom chat, Ibu. Oh ya. Terima Adik-adik kasih. mengisi di kolom chat ya, apa presensinya ya. Semoga alhamdulillah ini ada pencerahan. Mbak Desi, dosennya masuk berarti harus menyelesaikan juga ya kalau ikut masuk ya? Ya, betul. Bapak Ibu dosen dicoba saja. Ya, oke. Jadi Bapak Ibu dosen silahkan untuk jika ini ada kesempatan gitu ya, silahkan masuk, tidak apa-apa. Harapannya juga sama dengan adik-adik kita, adik-adik mahasiswa bisa menyelesaikan jika sudah masuk gitu ya. Ya. Ada lagi sebelum diakhiri, adik-adik mahasiswa ada pertanyaan? Nah, itu ada yang bertanya. Sudah ya kayaknya. Oh, Link izin presensi. bertanya Ibu. Ya, enggak, di atasnya itu ada yang bertanya. Izin bertanya Ibu, kredit saya sudah 309. Tetapi tadi stepnya belum selesai, bagaimana ya? Yap. Izin menjawab ya, Bu ya. Ya. Baik. Kalau sudah 309 artinya step 2 sudah diselesaikan, Mbak. Jadi udah bisa enlap ya. Jadi nanti tinggal masuk ke step keempat aja, enroll ke learning path-nya aja. Kemudian untuk step 3-nya nanti disusul oleh Ibu Desi ya untuk pengisian formulirnya. Jadi ada satu tahap lagi teman-teman setelah ini adalah mengisi formulir. Mbak Lina nanti bisa minta tolong di-share materi hari ini tadi ke link sudah saya buka. Sudah. Dan teman-teman kemudian sudah ya Bu ya. Oke, terima kasih. Nanti akan saya berikan kode melalui komting masing-masing. Nanti kita buatkan grup bersama aja, Pak Lukman saya minta tolong supaya saya bisa membagikan info langsung ke komting, nanti komting baru membagikan ke kelas masing-masing. Dari saya cukup Mbak Ayu. Ya, cukup. Mbak Leli cukup. Mbak Leli, Mbak Lina cukup. Cukup Bu Ayu, thank you. Ya, adik-adik nanti ya. Untuk itu sebelum diakhiri, untuk Bapak Ibu pengampu mata kuliah mohon standby dulu ya. Jadi adik-adik nanti bisa setelah diakhiri adik-adik bisa keluar, tapi Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah standby dulu, jangan keluar dulu. Ya, untuk itu terima kasih kepada Bu Desi, Mbak Lina yang telah memfasilitasi kita dan kami diberi kesempatan yang luar biasa untuk adik-adik ini bisa belajar yang ya kita harus out of the box ya, ada sesuatu yang berbeda tetapi tetap inline sebetulnya. Banyak sekali yang perlu kita gali gitu ya. Sangat menyenangkan, saya lihat aja sepertinya saya juga tertarik begitu ya. Terima kasih banyak kepada Mbak Lina, Mbak Desi, Pak Lukman, Mbak Putri, Mbak Leli, Bu Dina,
Siapa lagi ya? Cukup ya kayaknya ya. Ada lagi yang kurang kah dosen pengampunya? Ya. Untuk itu dan adik-adik semua terima kasih banyak, harapannya semuanya mendapat A, jadi terrekognisi dengan baik semuanya. Itu harapan kami dan bisa goal-nya bisa tercapai. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau nuwun ya sekali lagi. Jangan bosan-bosan nanti kalau banyak bertanya. Thank you Bapak Ibu, pamit ya. Terima kasih Ya, teman-teman makasih Mbak semuanya. Lina. Thank